Di era digital, suara kritis bisa lebih nyaring daripada orasi di jalanan. Salah satu figur yang muncul sebagai simbol aktivisme online adalah Ferry Irwandi. Dari seorang pegawai negeri, ia bertransformasi menjadi konten kreator dan aktivis vokal yang berani mengkritisi isu sosial, politik, hingga militer. Kisah perjalanan hidupnya panjang, penuh perjuangan dan kontroversi. Ia bukan hanya seorang YouTuber, tapi aktivis pendiri Malaka Project dan suara yang tak ragu menyuarakan isu sosial dan politik. Ferry Irwandi lahir pada 16 Desember 1991 di Jambi, Indonesia. Tahun 2009, Ferry diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, jurusan akuntansi, lulus dan bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan, ditempatkan di bidang humas sebagai videographer and editor konten visual. Tahun 2017, Ferry melanjutkan studi S2 di Central Queensland University, Australia dengan fokus komunikasi dan media. Di Australia, ia makin banyak membaca filsafat, terutama Stoikisme, Marcus Aurelius Seneca Epictetus, yang kemudian memengaruhi gaya kontennya. Ia mulai aktif membuat konten YouTube sejak tahun 2010, dengan topik-topik seperti edukasi, politik, sosial, filsafat, termasuk Stoikisme. Kontennya sering kritis terhadap isu-isu seperti promosi, judi online oleh influencer, giveaway palsu, kejelasan pendapatan kreator, dan isu-isu sosial lain. Tahun 2023, Ferry mendirikan Malaka Project bersama kreator lain seperti Coki Pardede, Jerome Polan, Dea Anugrah, Kania Cita Irlania, Angelina Bila, Aurelia Bizal, Rizky Ardi Prakoso, dan Angelina Bila. Fokus kontennya ialah peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Aktivismenya makin terlihat. Ferry sangat vokal tentang isu kebebasan berekspresi, transparansi, dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap membatasi ruang publik. Ferry belakangan disorot karena indikasi dugaan pidana siber oleh Dansat Cyber Mabes TNI. Salah satu isu yang ramai dibahas, video atau komentar terkait RUU TNI dan penggunaan kekuatan dalam merespons aspirasi publik. Ada juga sorotan terhadap keamanan pribadi, ancaman verbal dan karakter, serta tekanan sebagai akibat dari kritik-kritiknya. Ferry dikenal menganut stoikisme sejak sekitar tahun 2017. Hal ini mempengaruhi cara pandangnya dalam membuat konten dan menghadapi kritik. Ia juga terlihat menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Sudah menikah sejak 2015 dengan Muthia Nadira dan memiliki 2 anak. Konten Ferry banyak memicu diskusi publik tentang peran konten kreator dalam menjaga etika, tanggung jawab sosial, dan kritik terhadap ketidakadilan. Ferry Irwandi bukan sekadar pembuat konten. Dia adalah suara yang menolak diam. Di tengah tekanan, kontroversi, dan tantangan hukum, kiprahnya tetap berakar pada kepercayaan bahwa masyarakat berhak tahu, ruang publik harus terbuka, dan opini kritis bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi. Kisahnya masih berjalan dan kita semua menyaksikan bab-bab berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Hanya di Kronos Story.